أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Di antara pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bersabar menghadapi kezaliman pemimpin. Dan itu ditunjukkan oleh hadis-hadis yang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia bersabar. Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satalqauna ba'di al-atharah." Kalian nanti akan menemukan setelahku al-atharah. Itu pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Lalu Rasul bersabda, "Fasbiru," bersabarlah, "hatta talqauni ala haud," sampai kalian berjumpa denganku di telaga Haud. Bahkan Nabi SAW mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang jahat lagi zalim. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Sayakunu ba'di a'immah yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati." Akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya mereka membuat undang-undang sendiri. Lalu beliau bersabda, "Wasayaqumu fihim rijal." Nanti akan ada pemimpin-pemimpin, qulubuhum qulubu syayatin, hati mereka hati setan, fi juthmanil ins, dalam badan manusia. Bayangkan Rasulullah mensifati pemimpin tersebut, hatinya hati setan dalam tubuh manusia, saking jahatnya ia. Apa kata Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Kata Rasulullah, "Isma' wa ati'," dengarkan dan taatlah. "Wa in dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk," walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Dalam riwayat asar Suaid bin Ghafalah, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Suaid bin Ghafalah, "In ummira alaikum abdun habasyiyun mujadda'ul atraf fasbir." Apabila kamu diberikan pemimpin, dia orang Ethiopia yang hidung, demikian pula telinganya putus, sabarlah. Wa in darabaka fasbir, jika ia memukulmu, sabarlah. Wa in akhadha malaka fasbir, dan kalau ia mengambil hartamu. Wa in haramaka fasbir, jika ia tidak memberi harta kepadamu, maka sabarlah. Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, beliau mengatakan, "I'lamu anna jawral a'immah niqamun min niqamillah." Ketahuilah oleh kalian bahwa kezaliman pemimpin itu adalah adab Allah. Wa niqamullah la tulaqa bis-suyuf. Sedangkan adab Allah tidak bisa dihadapi dengan pedang, kata Al-Hasan Al-Basri.
Wa inama tuttaqa wa tustadfa bil inabati wat taubati war ruju'i ila Allah. Akan tetapi kezaliman pemimpin itu ditolak dengan cara kita kembali kepada Allah, dengan cara kita bertaubat kepada Allah, dan dengan cara kita, ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, memperbaiki diri kita. Dan asar-asar tentang masalah ini sangat banyak sekali, ya akhal Islam. Maka kewajiban kita sabar, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diizinkan oleh syariat, apalagi melakukan tindakan menusuk ataupun yang lainnya. Lihat di zaman salaf terdahulu, ketika mereka memberontak, sebagian salaf terdahulu memberontak kepada Abdul Malik bin Marwan. Apa hasilnya? Hasilnya dunia mereka tidak perbaiki, agama pun mereka tidak tegakkan. Bahkan 120.000 kaum muslimin dibunuh pelan-pelan, 80.000 kaum muslimin dipenjara, 30.000 diantaranya wanita. Lihat di zaman setelahnya juga, pemberontakan-pemberontakan yang terjadi ternyata sama sekali tidak memberikan hasil apa-apa. Yang ada adalah terkucurnya darah kaum muslimin. Ini dia Imam Ahmad bin Hanbal, saat beliau disiksa 2 tahun lamanya oleh Khalifah Al-Ma'mun, demikian pula anak-anaknya itu Al-Mu'tasim billah dan Al-Wathiq billah, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk, tapi beliau menolak. Beliau disiksa dengan dicambuk setiap harinya. 2 tahun lamanya setelah beliau disiksa, beliau dibebaskan. Ketika beliau telah sampai di rumahnya dalam keadaan telah remuk badannya, datanglah para fuqaha Baghdad, para ulama Baghdad kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan mengatakan, wahai Aba Abdillah, urusan ini telah menjadi berat. Bagaimana kalau kita memberontak saja, kita lawan Al-Wathiq billah ini? Subhanallah, ternyata jawaban Imam Ahmad bukan dengan emosi, padahal beliau sudah disiksa, saudaraku sekalian. Beliau mengatakan ad-dima, ad-dima, jagalah darah kaum muslimin, jagalah darah kaum muslimin. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil yang banyak yang mewajibkan untuk sabar terhadap kezaliman para pemimpin. Dan ternyata para ulama Baghdad pun menaati Imam Ahmad. Dan subhanallah, saudaraku sekalian, hasil dari kesabaran itu ternyata lebih manis dari madu. Tak lama kemudian Al-Wathiq pun meninggal, digantikan oleh Al-Mutawakkil 'ala Allah. Dan ternyata ia sangat mencintai sunnah Rasul dan mencintai Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dari itu, ya akhal Islam, kewajiban kita, ya akhal Islam, ketika diberikan kepada kita pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang pertama, kita introspeksi diri. Semua itu pasti akibat dosa-dosa kita. Yang kedua, dikarenakan juga Allah tidak akan memberikan pemimpin kecuali sesuai dengan keadaan rakyatnya. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan untuk orang zalim itu pemimpin dari kalangan yang sama juga, disebabkan oleh perbuatan dosa mereka. Maka benar kata Imam Al-Hasan Al-Basri, bahwasanya kezaliman pemimpin tidak bisa dilawan dengan pedang, ya akhi. Akan tetapi kezaliman pemimpin itu kita berusaha lawan dengan cara taubat kepada Allah, dengan cara kita kembali kepada Allah, dengan cara memperbaiki diri-diri kita. Karena semua itu akibat dosa-dosa kita, ya akhal Islam, ya umat al-Islam. Maka ya akhal Islam, tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan terorisme tidak akan memberikan sama sekali manfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Yang ada adalah Islam semakin dikerdilkan, sunnah semakin dianggap sesuatu yang menyeramkan, sehingga akhirnya orang melihat sunnah itu sesuatu yang menyeramkan, bahkan dianggap itu sebagai ciri terorisme. Maka kewajiban kita tawakallah kepada Allah, kewajiban kita serahkan semuanya kepada Allah, kewajiban kita bertaubat kepada Allah, sembari terus kita memperkuat takarub kita kepada Allah. Karena ketika terjadi fitnah-fitnah yang muncul, Rasulullah memerintahkan kita untuk banyak bertakarub kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW suatu malam bangun malam tiba-tiba,
Lalu Rasulullah bersabda, la ilaha illallah, madza unzilatil lailah minal fitan. La ilaha illallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini, kata Rasulullah. Wa madza unzila minal khazain, dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini. Man yuqid li sahibal hujar, siapa yang mau membangunkan para pemilik kamar itu untuk salat tahajud. Kata Ibnu Hajar, ini menunjukkan di saat muncul di zaman fitnah, hendaknya kita banyak bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri kita demi Allah. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita wafat di atas Islam dan iman. Kita berusaha untuk wafat di atas keimanan kepada Allah, kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, perintah bersabar terhadap pemimpin yang zalim bukan berarti hati kita ridho terhadap kezaliman mereka, tidak. Hati kita tetap mengingkari, hati kita tidak ridho, dan kita berusaha untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik. Sebagaimana Rasulullah perintahkan, man arada an yansah lidhi sultan fala yubdi alaniyah. Kata Rasulullah, siapa yang ingin menasihati penguasa jangan terang-terangan. Fal ya'khudh biyadihi, ambil tangannya, kemudian nasihati ia secara rahasia. Fa in qabila, kalau ia menerima nasihat kita, alhamdulillah. Wa illa, jika ia tidak menerima nasihat kita, faqad adda allazi alaih, ia telah melaksanakan tugasnya sampai situ. Ummatul Islam, kita berusaha menyikapi segala macam permasalahan sesuai dengan dalil, bukan dengan perasaan dan emosi kita. Memang hati kita panas, hati kita marah, hati kita emosi ketika melihat sikap-sikap sebagian pemimpin misalnya mengucapkan ataupun melakukan perbuatan yang hati kita merasa kecewa rasanya. Akan tetapi ya akhi, perasaan emosi ini harus diikat dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab jika tidak, yang muncul adalah fitnah, yang muncul adalah kekalutan, demikian pula kekacauan yang tak pernah ada ujung-ujungnya. Kata para ulama, imamun zalum khairun min fitnatin tadum, pemimpin yang zalim lebih baik daripada fitnah yang tak pernah ada ujungnya, kekacauan yang terus menerus. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.